karena pernah suuzon. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak suuzon, karena saya ini sering jelajah di dunia medsos, dan saya tahu dari kecil itu bahwasanya Habib itu ya keturunan Nabi. Nah, namun pada saat ini yang masih membuat ganjalan di hati pandangan secara akademisi, mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu, sehingga semua warga Nahdien itu lebih mengetahuinya sejak dini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama sahabat Ansor ini karena memakai jas Ansor. Sahabat kita ini Muhibbin pernah suudzon kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Kalau berbicara Muhibbin, tentunya kita sepakat, kita semua ini mantan Muhibbin, mantan pecinta para kabib. Bukan hanya sahabat Ansor dari Lampung ini saja, tetapi kita ini dulu itu mantan Muhibbin. Dari pengakuan sahabat Ansor ini yang mengaku pernah menjadi Muhibbin, terus pernah suudzon kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, dan beliau dengan lapang dada meminta ampun, meminta maaf kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani karena suudzonnya itu pas roadshow dakwah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di Lampung. Dari pengakuan tulus sahabat Ansor Lampung ini kita bisa menarik kesimpulan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang tercerahkan dengan adanya tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini. Termasuk sahabat kita dari Lampung ini, sahabat Ansor dari Lampung ini. Dan beliau menanyakan kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kenapa baru sekarang penelitian itu dilaksanakan? Kenapa tidak dari dulu-dulu pada saat orang NU itu sudah berbondong-bondong menjadi Muhibbin? Kenapa tidak dari dulu-dulu kan gitu? Ini pertanyaan yang menarik dan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang mempertanyakan itu. Jadi intinya begini, ini mungkin pertanyaan ini mewakili dari ribuan orang atau warga Nahdien ataupun Nahdiyat yang mana di situ itu mempertanyakan kenapa baru kali ini penelitian dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini ada. Kenapa enggak dari dulu? Nah ini menarik. Nah bagaimana tanggapan atau jawaban dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menanggapi pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Ansor, mantan Muhibbin yang tobat ini? Ini menarik, kita cermati bareng-bareng. Nah, kita dengarkan bareng-bareng bagaimana respon dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Madudin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga bahwa ini kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian, itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Makanya saya sudah memaafkan. Termasuk pada yang ngancam-ngancam segala saya maafkan. Ini adalah konsekuensi.
Kalau kita tidak memaafkan berarti kita dari hawa nafsu. Udah jelas sesuatu yang akan kita bawa ini akan banyak menolak, akan banyak yang mengumpat, akan banyak yang mencela. Kok kitanya tidak siap untuk dicela? Bahkan akan menuntut orang mencela. Dia mah tidak salah, mencela itu karena kamu membawa sesuatu yang berbeda. Walaupun kebenaran itu pasti akan membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang terkait, baik bagi balawinya maupun bagi orang-orang yang mencintainya. Tetapi kalau tidak disampaikan, tidak diberitahu, kita salah, membiarkan orang dalam kesesatan. Banyak yang dirugikan juga saudara kita, banyak yang didawir. Tuh, kemudian mengapa baru sekarang? Iya, karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang taunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada alasan Mbak Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Enggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu, hayya hayya. Udah itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah, jadi saksi nikah, kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan gak terus bae durung diren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati baru yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang salat kalau suka main catur, tidak ada yang lain saksi nikah, cuma dia yang suka main catur itu berdua enggak sah itu. Kenapa? Syartul saksi itu salah satunya harus sahibul muru'ah. Yang kedua, tukang joget. Itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita lah kewali. Ning dewek ning Mbak Alawi kula kewali. Aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i, kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali itu ndak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali kalau di shooting itu berulang-ulang itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget. Itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu masa? Nggak mau, langsung pencak. Nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada. Kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis, hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah, sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah.
Habib jadi saksi mayan itu. Kenapa? Dianggap si jodoh itu sing saksi bener mah. Walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premin, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang yang habaibnya, kecuali habaib. Ya, nggak bisa. Semuanya masuk gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam apa joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Balawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih orang joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Itulah jawaban dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menjelaskan kepada sahabat Ansor Lampung, mantan muhibbin yang pernah suudzon kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ya, jawaban yang luar biasa, cerdas. Yang diteliti apanya, wong dulu itu para kabib itu masih baik-baik, masih berakhlak, masih kalem-kalem, belum kebanyakan tingkah. Nah kalau sekarang mereka kan kebanyakan tingkah. Wong dulu itu Habib itu tidak berani bikin pondok pesantren, tidak berani ceramah di depan publik, di podium, di panggung, itu tidak berani, karena menjaga pribumi. Tapi sekarang semenjak ada PAM Swakarsa, yang mana di situ muncullah FPI yang dibuat oleh para kabib ini, nah disitulah mulai mereka memperlihatkan sifat aslinya sampai sekarang. Dan ini menimbulkan keresahan karena statement-statement ceramah-ceramah yang provokatif, hasutan-hasutan yang luar biasa masif yang selalu dihembuskan oleh golongan-golongan klan Balawi inilah yang memicu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bikin penelitian. Sebenarnya kesalahan itu muncul dari diri mereka sendiri. Kenapa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sampai bikin tesis hari ini? Itu karena yaitu perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan oleh golongan-golongan kabib ini. Makanya teori kesalahan terbesar bukan berasal dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Itu memang real, itu nyata. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.